Oke konco tani, kita sedang berada di tengah-tengah kebun semangka milik Om Gondrong yang ada di Sangatta, Kutai Timur. Kita langsung belajar cara mengawinkan semangka supaya tidak gagal dan hasil panen melimpah. Oke, kita akan langsung bertanya-tanya kepada pemiliknya teknis untuk mengawinkan semangka non biji. Itu dia orangnya ya, pagi-pagi udah semangat, udah berada di tengah-tengah kebun semangka. Di pagi hari bunga-bunga semangka akan bermekaran teman-teman ya. Hal ini akan banyak mengundang lebah-lebah penyerbuk semangka. Ini menyebabkan penyerbukan semangka terjadi secara alami atau dilakukan oleh lebah-lebah penyerbuk. Nah, ini contohnya kawan-kawan ya, lebah penyerbuk lagi beraksi. Setelah dia hinggap di bunga semangka jantan, dia hinggap lagi di bunga semangka betina. Tapi hal seperti ini sangatlah berisiko teman-teman ya. Seperti penyerbukan yang gagal, semangka jadi busuk. Bisa juga bunga yang diserbu oleh lebah bukan bunga yang berada di batang utama, tapi berada di batang sekunder seperti ini ya kawan-kawan. Akibatnya buah bisa jadi tapi tidak bisa besar maksimal, atau penyerbukan yang terlalu dekat dengan pangkal pohon. Ini beresiko buah pecah saat semangka menjelang besar. Nah, ini adalah contoh buah yang kita harapkan ya. Buah berada di pangkal utama dan cepat besar, tidak beresiko pecah. Ini caranya kawan-kawan ya. Kita akan mulai belajar mengawinkan semangka non biji. Pertama, pastikan bunga berada di atas daun ke-16 dari batang. Yang kedua, lakukan di pagi hari bapak-bapak, karena di pagi hari bunga-bunga akan bermekaran. Nih contohnya ya, bunga-bunga yang bermekaran biasanya sebelum jam 9. Saat sudah siang atau sore, bunga akan menguncup seperti ini ya konco-konco ya. Nah, ini adalah contoh saat kita ambil gambar di sore hari. Yang ketiga, pastikan bunga yang akan Anda kawinkan berada di batang utama ya. Nah, itu batang utama, bukan berada di batang sekunder, agar semangka cepat besar. Di tahap keempat, carilah bunga dari buah semangka jantan atau yang sering kita sebut dengan semangka inul. Itu contohnya ya, itu contoh semangka inul ya. Nah, ini contoh bunga semangka inul. Di dalamnya terdapat serbuk sari yang kuning-kuning itu ya. Biasanya ini bisa digunakan lebih dari satu kali pengawinan, tergantung serbuk sarinya masih ada atau enggak. Nah, ini contohnya lagi ya konco-konco ya, bisa dilihat nih, di dalamnya terdapat serbuk-serbuk kuning. Itu adalah serbuk sari. Nah, ini contohnya kawan-kawan yang nempel di tangan saya ini, itu adalah serbuk sari. Nah, ini adalah contoh buah semangka inul atau semangka jantan yang tidak terlalu kita perhatikan kawan-kawan ya. Buahnya tetap bagus-bagus. Ini cuman kita ambil buah bunganya aja ini. Biasanya untuk 2000 pohon semangka betina kita cuman butuh 100 pohon semangka jantan saja untuk diambil bunganya. Di tahap kelima adalah proses mengawinkan. Ini contohnya ya, untuk mengawinkan. Nah, ini contohnya. Nah, pastikan bunga yang Anda kawinkan adalah bunga yang membawa calon buah, bukan bunga yang tidak membawa calon buah ya. Ini nggak bakal jadi walaupun dikawinkan. Ini ya, dibuang aja bunga ini kayak mantan, ini nggak bakal jadi ini walaupun diharap nih. Nah, seperti ini, buang aja ini. Anda juga bisa melakukan penutupan bunga dengan menggunakan plastik jika Anda mengawinkan buah semangka pada saat musim hujan dan intensitas hujannya sangat tinggi. Ini sangat membantu ya, agar serbuk sari yang sudah berada di putik bunga tidak jatuh.
saat sore hari lepas lagi ya, agar tidak mengganggu pertumbuhan buah. Atau bisa juga dengan kertas yang dibentuk contoh ini ya. Ini sangat efektif ya, akan lepas sendiri saat buah membesar ya. Ini adalah contoh dari penyerbukan yang jadi. Ini 2 hari sampai 3 hari setelah penyerbukan akan sebesar ini ya. Itu adalah contoh kertas yang buat nutupin, sudah terurai ya kawan-kawan ya. Daripada menggunakan plastik, mending menggunakan kertas. Nah, ini adalah contoh buah yang gagal dalam penyerbukan. Kalau gagal seperti ini jangan khawatir, karena 2-3 hari biasanya akan muncul bunga-bunga lagi yang membawa calon bakal buah. Itu bisa kita serbuk ulang ya kawan-kawan ya. Nah, ini contoh yang gagal. Ini seperti ini gagal nih kawan-kawan, menghitam di pucuknya dan warnanya pudar. Ini biasanya ini kompos kawan. Nah, ini contoh bunga yang muncul lagi. Jika penyerbukan dalam pohon sudah jadi, maka buah akan tegak lurus seperti ini yang akan muncul berikutnya ya kawan-kawan. Jika buah yang muncul berikutnya tangkainya masih melengkung seperti ini, biasanya penyerbukan dalam satu pohon itu masih belum jadi, maka bisa kita ulangi lagi ya kawan-kawan ya. Ini adalah contoh pohon semangka kita ya kawan.